والسلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما.
يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Ustadz Muhammad Nizar Hasan, kemudian yang kami hormati juga Ustadz Iqbal. Karena terlihat Pak Iqbal ini, anak baca nama di belakang. Ustadz Muhammad Aulia Rahman. Yang saya hormati Pak Sekdis, Bapak Ibu sekalian, yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah, kita diberikan nikmat sehat, kesempatan untuk berkumpul di Musola Al-Baqarah. Dulu dinamakan Al-Baqarah karena memang komoditas peternakan kita fokusnya ke ruminansia. Nah, tapi mulai tahun ini, Pak Ustadz, kita ada komoditas ternak. Jadi selain ruminansia besar, ruminansia kecil, ada aneka ternak. Di situ kita juga mengurus masalah madu, waler, madu. Nah, seandainya musola ini dibangun, wah ini mungkin kami bingung beri nama. Mungkin Mas Bejo mengusulkan Al-Baqarah, tapi Bu Yuyun mengusulkan An-Nahal. Karena An-Nahal itu artinya lebah saya, lebah. Jadi mudah-mudahan kami mohon bikin doanya juga Ustaz, ya kami diberikan kekuatan untuk terus membangun dan mengembangkan peternakan dengan segala komoditasnya di wilayah Kalimantan Timur. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk kepada kita jalan yang lurus setelah sebelumnya kita penuh dengan kesesatan Bapak Ibu sekalian, dan telah membimbing kita menuju cahaya yang terang dari kegelapan. Pak Ustadz, Bapak Ibu sekalian, saya sangat senang kita bisa berkumpul hari ini. Tadi dibacakan ayat suci Al-Quran, kita baru saja menjadi tuan rumah musabaqah tilawah Al-Quran, dan alhamdulillah kami sukses prestasi. Kita nomor 1 ya dari 38 provinsi yang berpartisipasi. Di sisi yang lain sebetulnya ini kita lagi ikut juga PON di Aceh dan Sumatera Utara, Bapak Ibu sekalian. Sampai kemarin kita peringkat 9. Ya. Maunya peringkat 1 aja tapi berat. Jadi di satu sisi kita
membina rohani kita dengan MTQ nasional, dan di sisi yang lain kita membina visi kita. Mudah-mudahan para atlet kita yang sedang berjuang di Aceh dan di Sumatera Utara diberikan juga kekuatan, dan mudah-mudahan juga bisa sukses prestasi sebagaimana kita Kaltim sukses prestasi untuk MTQ nasional yang ke-30. Nah, tapi di luar itu hal yang penting lagi adalah hari ini dalam rangka untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, temanya menguatkan iman dan takwa dengan meneladani kehidupan Rasulullah. Kami berharap mudah-mudahan dengan tausiah dari Ustaz kami bisa mempedomani, mempelajari bagaimana teladan Rasulullah sebagai seorang suami yang baik terhadap istrinya, bapak yang baik terhadap putra-putrinya, pemimpin yang baik bagi umatnya, dan juga sahabat yang baik bagi teman-temannya. Kami berharap di level apapun kami yang hadir di sini juga bisa meneladani beliau sebagai sebaik-baik manusia, sebaik-baik makhluk yang Allah ciptakan di muka bumi. Bahkan bagaimana akhlak kita terhadap ternak hewan itu juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan, bagaimana Rasulullah mengajarkan itu kepada umatnya. Itu sambutan yang bisa saya sampaikan, Ustaz. Kami mohon tausiahnya. Mudah-mudahan setelah kegiatan hari ini kami semakin dikuatkan dan kami semakin termotivasi untuk melaksanakan pembangunan dan pengembangan peternakan dan kesehatan hewan di Kaltim dengan meneladani akhlak Rasulullah SAW. Itu yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala amri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd, yang kami muliakan Bapak Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Fahmi, belakangnya belum hafal, Himawan, yang mudah-mudahan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga para staf jajaran yang mudah-mudahan juga semuanya senantiasa diberkahi dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang senantiasa memberikan kita taufik dan hidayah, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul bermuajahah dalam rangka sama-sama memperingati kelahiran manusia yang paling istimewa, baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan berkat acara ini kita dimudahkan untuk meneladani akhlak beliau yang sempurna, dan di akhirat kelak kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Bapak Ibu, saya ini sejak seminggu yang lalu di SMS diundang suruh ceramah, tapi sayang sampai hari ini belum jelas kontraknya. Nah, menurut kamu, maksud saya ceramah ini sampai jam berapa? Kalau ceramah maghrib biasanya isya selesai. Kalau ceramah subuh terbit matahari atau isyraq sudah selesai. Ini sekarang jam 8 lebih 1 jam setengah. Dan saya bersyukur tidak disuruh berdiri. Kenapa? Karena ceramah berdiri dan duduk itu kontraknya beda, Pak. Ya, kalau berdiri mungkin 1 jam sudah capek. Kalau duduk bisa 2 jam. Apalagi cuma dikasih air putih, insya Allah kuat. Ya, Pak ya. Hadirin rahimakumullah.
tausiah pada hari ini kita mulai dengan satu firman Allah Subhanahu wa taala yang termaktub dalam surat Yunus ayat 58. Surat apa tadi? Yunus ayat 58. Di rumah ada Quran? Ada. Dibaca setiap hari atau setiap Ramadan? Oh, Ustaz mengintir terus. Surat Yunus 58. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakan wahai Nabi Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmat Allah hendaklah mereka bergembira. Bergembira dengan karunia Allah, bergembira dengan rahmat Allah itu lebih baik ketimbang bergembira atas apa yang mereka kumpulkan. Ya, pertanyaannya, karunia Allah ini apa? Ada ulama tafsir yang mengatakan Islam, Al-Quran. Ya, rahmat Allah ini apa? Maka banyak para ahli tafsir menafsirkan yang dimaksud rahmat Allah adalah diutusnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tafsir ini diperkuat dengan ayat yang lain, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami utus engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat. Apa itu rahmat? Kasih sayang bagi seluruh alam manusia, alam jin, alam hewan, semua dapat rahmat berkat diutusnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi perintah Allah jelas, disuruh bergembira. Makanya kalau ada orang bertanya, kenapa kok memperingati kelahiran Nabi? Kata Abu Yazid Muhammad Al-Maliki, itu sama halnya dengan bertanya, kenapa bergembira atas kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada orang mengatakan, kenapa harus ada peringatan Maulid? Sama dengan kenapa bergembira atas kelahiran Nabi? Padahal bergembira atas diutusnya Nabi ini perintah Allah. Saya yang bertanya, Pak, kalau Bapak punya rumah baru bergembira enggak? Bapak Ibu punya rumah baru bergembira? Bergembira. Punya mobil baru bergembira? Punya anak baru bergembira? Punya baru bergembira? Coba. Kalau punya rumah, mobil, anak gembira, bagaimana dengan punya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allahumma shalli ala Muhammad. Dalam Islam bergembira ini tidak ada aturan khusus, Pak. Silahkan mau bergembira dengan cara apa, yang penting halal. Mau bergembira dengan bagi-bagi makanan, dengan bagi-bagi hadiah, silahkan. Wujudkan, tampakkan, ungkapkan rasa gembira ini. Minimal setahun satu kali di bulan mau. Ya syukur-syukur kalau tiap hari. Bahkan dalam sebuah kitab disebutkan, andai kata kita ini setiap hari mengungkapkan rasa syukur kita punya Nabi, ya, maka tidak cukup. Bahkan Habib Taufik Assegaf, Ketua Rabitul Al-Alamiyah, beliau mengatakan, andai kata kita ini berjalan dari rumah kita ke makam Nabi sana di Madinah untuk mengungkapkan rasa terima kasih karena punya Nabi, berjalannya bukan dengan tangan, bukan dengan kaki, tapi dengan kelopak mata kita, masih belum bisa membalas jasa baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Nabi kita ini hadirin ditugaskan oleh Allah ke muka bumi bukan untuk bikin senang manusia, bukan untuk bikin kenyang manusia, tapi bikin selamat manusia. Ini yang menjadikan Nabi Muhammad sangat besar jasanya, sangat agung jasanya bagi umat manusia. Sudahlah Pak, Bapak Ibu belajar ilmu apapun di Jepang kah, di Amerika, di Jerman kah, itu fungsinya ilmu pengetahuan itu cuma untuk memudahkan atau bikin nyaman saja. Dulu orang mau haji sebelum ada pesawat naik kapal laut dari Surabaya ke Jeddah, itu berangkatnya saja 18 hari. Jadi PP berapa? 36 hari.
berkat ilmu pengetahuan dimudahkan, dibikin nyaman, ada namanya pesawat. Maka dari Surabaya ke Jeddah cuma berapa? Yang pernah naik Pak, yang nggak pernah naik yang jawab. 9 jam saja. Jadi ilmu pengetahuan fungsinya adalah apa? Memudahkan dan bikin nyaman. Ya, tapi fungsinya baginda Sallallahu Alaihi Wasallam menyelamatkan umat manusia di dunia, lebih-lebih di akhirat. Ikut Nabi Muhammad selamat dunia akhirat. Gak mau ikut Nabi Muhammad celaka dunia akhirat. Siapapun, gak pandang bulu, ada bulunya, gak ada bulunya. Kalau gak ikut Nabi Muhammad, gak akan selamat dunia akhirat. Makanya jasa beliau sangat luar biasa. Kalau kita bangga dengan presiden kita, bangga dengan orang tua kita, bangga dengan atasan kita, kita harus lebih bangga dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya diperintah oleh Allah suruh bergembira. Hadirin rahimahumullah, ada yang tahu Pak, siapa manusia pertama yang bergembira atas lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang bisa jawab boleh pulang dulu. Ada yang bisa jawab? Siapa? Abu Lahab Pak, paman Nabi sendiri. Ya, jadi ketika Siti Aminah melahirkan bayi laki-laki, hamba sahayanya siapa ini? Abu Lahab lapor. Saking senangnya Abu Lahab, saking gembiranya Abu Lahab, maka hamba sahaya ini namanya siapa, ada yang tahu? Kalau ada yang tahu silahkan makan dulu. Suwaibah al-Aslamiyah. Suwaibah al-Aslamiyah. Inilah yang memberikan tahu Abu Lahab kalau dia punya ponakan laki-laki. Maka dicium ini hamba sahaya, langsung dibebaskan, dimerdekakan. Ya, jadi pertama manusia yang bergembira atas lahirnya baginda adalah Abu Lahab. Dengan apa? Memerdekakan hamba sahayanya. Bapak Ibu, ada yang tahu berapa harganya hamba sahaya? Yang tahu boleh pulang. Kata Ustaz Abu Somad, harganya hamba sahaya itu lebih mahal daripada onta. Berapa kira-kira? Kalau dirupiahkan sekitar 50 juta. Jadi orang yang bergembira dengan mengeluarkan biaya 50 juta itu adalah Abu Lahab. Makanya kata Ustaz Abu Somad, kalau ada orang memperingati Maulid Nabi, ya biayanya besar sampai 30 juta, jangan sombong dulu. Kenapa? Karena Abu Lahab 50 juta. Kalau dinas ini habis berapa juta? Ya, makanya bergembira ini perintah. Baik, terus apa manfaatnya Pak Ustaz bergembira dengan lahirnya Nabi? Hadirin, Abu Lahab ini punya saudara namanya Abbas bin Abdul Muttalib, saudara kandung. Ya, karena Abu Lahab mati duluan, suatu ketika Sayyidina Abbas ini bermimpi melihat Abu Lahab di neraka. Tapi luar biasanya Abu Lahab ini meskipun mati dalam keadaan kafir, bahkan memusuhi Nabi, tapi punya keistimewaan setiap hari Senin Abu Lahab ini diliburkan dari siksa, bahkan bisa minum dari jari-jarinya. Maka kakaknya ini, adiknya ini Abbas radhiyallahu anhu tanya, loh kok bisa-bisanya? Kamu kan kafir, mati dalam kekafiran, divonis masuk neraka selamanya, kok bisa-bisa dapat dispensasi? Ya, apa jawab Abu Lahab? Ini gara-gara saya pernah gembira satu kali atas lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah ini termaktub dalam sebuah kitab yang fenomenal, namanya Fathul Bari. Ya, Fathul Bari ini apa? Kitab yang menerangkan tentang kitab Sahih Al-Bukhari. Gak banyak Pak, kitabnya cuma 20 jilid. Satu jilid tebalnya kayak Quran. Ya, ditulis oleh Ibn Hajar Al-Asqalani. Ya, alhamdulillah. Tadi saya bilang air putih, langsung keluar kopi. Enggak nyindir lupa tadi. Agak ada niat nyindir sama sekali. Kalau dikasih saya terima, nggak dikasih ya tidak apa-apa. Baik, maka kisah ini ditulis dalam kitab, artinya kitab mimpinya Sayyidina Abbas tadi sahih, dan mimpinya para sahabat itu ilham. Ya, kalau mimpinya para rasul adalah wahyu.
Ya, mimpinya para sahabat itu ilham, Allah tampakkan. Maka berani ditulis dalam kitab yang sahih namanya Fathul Bari ala Sahih Bukhari. Ya, bahkan dalam kitab itu ada sebuah syair yang begitu indah yang ditulis oleh Imam Syamsuddin Ad-Dimashqi untuk menceritakan tentang mimpi ini. Apa beliau katakan? Idza kana hadza kafiran ja'a dammuhu wa tabbat yadahu fil jahim mukhallada ata annahu fi kulli yawmin itsnaini da'ima yakhaffafu anhu lisururi bi ahmada fama dhannu billadhi tula amrihi bi ahmada masruran wa mata wahida. Jangan suruh saya ulangi lagi Pak ya. Lalu ada apa? Ya. Artinya kalau saja orang kafir ini yang sudah divonis di neraka selamanya dengan turunnya surat Tabbat Yada, kemudian setiap hari Senin dapat dispensasi dari siksa karena pernah satu kali gembira atas lahirnya baginda, bagaimana dengan umatnya yang sering kali bergembira atas lahirnya baginda dan dia mati dalam keadaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya. Kalau orang kafir saja satu kali bergembira dapat perlakuan begitu dari Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan umatnya yang sering bergembira dan mati dalam keadaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, apa saja yang membuat kita harus gembira, bangga punya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, yang pertama dari fisiknya. Jadi kita harus punya keyakinan bahwa fisik paling indah dari zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir adalah fisik baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mata paling indah mata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hidung paling indah hidung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan ada seorang sahabat namanya Hasan bin Sabit radhiyallahu anhu. Beliau nulis satu syair memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam dan syair ini saking indahnya belum ada yang menandingi indahnya syair ini dari mulai zaman sahabat sampai hari ini. Bagaimana bunyi syair tersebut? Wa ajmalu minka lam tara qatul ain wa ahsanu minka lam talidil nisa'u ulidta mubarakan an kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'. Lebih tampan dari engkau ya Rasulullah, mata tidak pernah melihat. Lebih bagus dari engkau ya Rasulullah, wanita tidak pernah melahirkan. Engkau terlahir bebas dari semua cacat dan aib. Seakan-akan engkau tercipta atas kehendakmu sendiri. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya. Jadi seakan-akan Nabi ini cipta atas kemauan sendiri. Kenapa? Semua organ tubuhnya yang paling indah, belum ada yang menandingi keindahan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangankan Pak, seperti mata, tangan, sampai keringat Nabi itu loh. Pokoknya kalau keringat, meskipun keringat, tapi kalau keringat Nabi ini luar biasa Pak. Kenapa? Nabi ini banyak keistimewaan. Di antaranya apa? Nabi selama hidup tidak pernah dihinggapi oleh lalat. Kalau jalan selalu dinaungi oleh awan. Melihat ke belakang seperti melihat ke depan. Termasuk apa tadi? Keringatnya pun bau minyak wangi. Aromanya minyak wangi. Makanya para sahabat kalau nggak mandi supaya nggak kecium baunya, dekat-dekat dengan Nabi. Kenapa? Nabi ini keringatnya harum. Kalau netes, sahabat rebutan dari botol untuk ngadai keringatnya. Keringatnya saja begitu. Coba. Nabi yang keringatnya begitu, itu masih dicaci, dibully, bahkan mau dibunuh. Makanya kalau kita ini ada yang mencaci, ada yang membenci, tidak usah kaget Pak. Oh Nabi aja keringatnya seperti minyak wangi masih dibenci, apalagi keringat kita bau apa Pak? Halo? Jengkol? Halo? Ini bercanda Pak ya, tapi untuk mengusir ngantuk. Kalau Bapak Ibu kepingin tahu apa kualitas keringat kita, saya kasih cara. Sampai di mana sih keringat kita? Keringat saya ini. Caranya begini. Bapak Ibu tahu timun, mentimun, tahu ya? Kupas. Ya. Bapak Ibu tahu singkong, nah, kupas. Ya. Nah, yang timun tadi taruh di ketiak sebelah kanan. Ya. Yang singkong taruh di ketiak sebelah. Jangan lama-lama, 1 jam saja. Insya Allah itu timun. Begitu
begitu diambil langsung jadi acar, Pak. Ya, sedangkan singkong begitu diambil langsung jadi tapai, Pak. Ya, itulah kualitas keringat kita. Makanya kalau ada yang membuli kita, membenci kita, tidak usah kaget, Pak. Nabi yang bau wangi aja ada yang benci. Ada yang membuli, nggak perlu dibalas. Cacian orang, hinaan orang itu tidak berdampak sedikit pun kepada kita, tidak membahayakan sedikit pun kepada kita. Justru yang bikin bahaya itu kalau kita sering dipuji tidak sesuai dengan kualitas kita. Ya, baik. Ini baru fisiknya Nabi. Saya belum cerita darahnya, ya, dan yang lain-lainnya. Baru fisiknya. Baik. Yang kedua, kenapa baginda Sallallahu Alaihi Wasallam kita bangga-banggakan sehingga kita gembira atas diutusnya baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tadi pertama fisiknya, yang kedua akhlaknya, kebaikannya. Ya, kayak apa Pak Ustadz kebaikan Nabi? Dalam kitab Simtud Durar diceritakan ada satu syair yang begitu indah untuk menceritakan kebaikan Nabi, akhlak Nabi. Apabila katakan kamulat mahasinuhu walau ahdatsana lil badri 'inda tamamihi lam yukhsafi wa 'ala tafannuni wasifi biwasfihi yafna az-zaman wa fihi ma lam yusaf. Ya, ada yang tahu artinya Pak? Yang artinya bisa ganti ceramah saya di sini, saya tahu. Sungguh sempurna akhlak Nabi, kebaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Andai kata cahaya kebaikannya dihadiahkan semua kepada bulan purnama, tidak akan terjadi gerhana. Saya mau tanya Pak, kalau matahari cahayanya semuanya diberikan bulan purnama, terjadi gerhana enggak? Terjadi. Kenapa? Ya kita terjadi gerhana matahari. Kenapa terjadi gerhana matahari? Karena semua sinar matahari ditampung oleh bulan purnama. Karena terbatas sanarnya matahari. Tapi kalau cahaya kebaikan Nabi andaikan ditumpahkan semua kepada bulan purnama, dia akan terjadi gerhana. Kenapa? Stok cahayanya masih banyak, sehingga nggak mampu nampung bulan purnama menampung cahaya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Matahari hanya bisa menyinari manusia di dunia, tapi cahaya Nabi bisa menyinari manusia di dunia sampai akhir. Bahkan di kubur bisa menerangi. Ya, di mahsyar, di bab, sampai nanti di sirat itu semuanya akan diterangi oleh cahaya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika orang sudah tidak bisa mensifati Nabi dengan seluruhnya, maka zaman ini dipastikan akan habis, sedangkan sifat-sifat kemuliaan Nabi masih banyak. Andaikan kita charter, kita sewa orang ahli bahasa yang panjang lidahnya untuk menceritakan Nabi, ya, kebaikan-kebaikan Nabi, maka zaman ini habis, sedangkan kebaikan Nabi masih banyak. Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, kenapa kita harus bangga? Kita harus bergembira atas diutusnya baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Jawabannya di surat Ali Imran ayat 103. Kau tahu Pak Ustadz, sebelum saya ke sini sudah saya buka duluan. Ya, kalau diprotes saya sudah siap. Ali Imran 100. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum, fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Ingat-ingatlah oleh kalian semua atas nikmat yang telah diberikan Allah kepada kalian. Apa nikmat itu? Dulunya kalian saling bermusuhan, kemudian Allah satukan hati kalian, bahkan kalian menjadi manusia yang bersaudara. Ini yang pertama. Yang kedua, wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha. Dulunya seandainya tidak ada nikmat itu, maka kalian kalau mati pasti ada di pinggir-pinggir api neraka. Fa'anqadhakum minha. Maka dengan nikmat itu Allah selamatkan kalian daripada api neraka. Pertanyaannya, nikmat apa yang bisa mempersatukan umat? Nikmat apa yang bisa menyelamatkan umat? Kan itu jawabannya. Apa kira-kira Pak? Apa Ustaz? Nikmat apa yang membuat manusia ini bersatu? Nikmat apa yang membuat manusia ini selamat? Jawabannya adalah diutusnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang mempersatukan kita ini hari ini para jemaah bukan raja, bukan presiden, bukan. Kita bisa
rukun, damai, tentram, meskipun berlainan suku, berlainan kabilah, bahkan berlainan negara. Ya, kulit putih bisa bersatu dengan kulit hitam, bahkan nggak punya kulit sekalipun bisa bersatu. Dengan apa? Dengan syariat baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Amerika yang mengatakan paling demokratis, ternyata di Amerika masih banyak rumah makan yang tertulis white only. Hanya kulit putih yang bisa makan di sini. Kulit hitam, belang telur tidak bisa masuk makan di sini. Tahu belang telur, Pak? Setengah putih, setengah hitam, campur hitam, campur putih, yang bisa. Padahal mereka mengatakan paling demokratis. Baginda Nabi tidak, Sayyidina Bilal itu hitam, Pak. Ya, maka Sayyidina Bilal ini kalau berjalan di waktu malam, lampu mati, yang nggak cuma giginya aja, saking hitam. Tapi apa? Nabi pernah mendengar terompa Sayyidina Bilal di surga. Ada agama yang membagi kasta. Islam tidak ada. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Wahai manusia, aku ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Aku jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan paling mulia di antara kamu yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu. Ini Pak yang membuat kita semua bisa bersatu. Kalau ditanya mana mulia Jawa dengan Sunda, tidak tahu. Mana mulia Bugis dengan Banjar, tidak tahu. Tapi sebelum Islam, semua mengaku paling mulia. Inilah yang membuat pertengkaran. Begitu satu suku mengangkat dirinya, dia akan merendahkan suku yang lainnya. Ini yang menyebabkan perpecahan. Makanya di Madinah itu ada dua suku namanya Aus dan Khazraj. Sebelum Nabi datang, mereka saling berperang, saling bermusuhan. Berapa lama? 120 tahun. Bahkan pidato Nabi pertama di Madinah, apa kata beliau? Wahai kaum muhajirin, jangan kamu sombong. Mentang-mentang kamu datang dari Mekah membawa seorang Rasul, seorang Nabi, lalu kamu merasa lebih tinggi daripada pribumi. Wahai para pribumi Madinah, tolong jangan sampai engkau sombong. Mentang-mentang kamu yang punya bumi, lalu merendahkan kami yang muhajirin. Ayo kita saling bersaudara. Ya, ini Pak. Jadi disebut pidato ini diabadikan dalam piagam Madinah. Ya, maka siapa manusia pertama yang mempersatukan umat seluruh dunia? Jawabannya baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita sudah nggak ada merasa lebih tinggi daripada suku yang lain. Tidak ada perasaan kita merasa lebih tinggi dari bangsa yang lain. Kenapa? Yang diputuskan yang lebih tinggi, yang paling bertakwa. Ya, sehingga adem, ayem. Beda dengan orang Yahudi, Pak. Yahudi punya perasaan, punya keyakinan. Yahudi paling tinggi kastanya, pangkatnya, sehingga tidak boleh ada di tanah yang diberkahi di Palestina selain Yahudi. Yang nggak bunuh itu orang-orang Palestina, nggak ada harganya itu manusia, digenosida sampai sekarang. Apa? Karena ini prinsip seperti ini yang berbahaya. Ya. Nah, dulu sebelum merdeka ada Sumpah Pemuda, satu nusa, satu bangsa, satu apa lagi? Satu bahasa Indonesia, satu apa lagi? Ada 3. Ya, tujuannya apa? Untuk menyamakan, gak ada kesombongan nanti. Karena sombong ini bahaya. Kalau sudah kena penyakit sombong, wah, ini lama di neraka, Pak. Iblis, tahu iblis ya Bapak Ibu? Pernah sombong 1 kali, dia posisi di surga. Apa sombongnya? Ketika Allah perintahkan, wahai iblis, hormatlah kamu kepada Nabi Adam. Iblis katakan, oh, tidak bisa. Saya lebih baik daripada Adam. Adam tercipta dari tanah, saya tercipta dari api. Saya mau tanya Bapak Ibu, adakah satu hukum atau hakim mengatakan bahwa api lebih mulia daripada tanah lebih hina daripada api? Ada? Tidak ada. Saya ngomong begitu, iblis sendiri. Maka iblis terjebak dalam sifat sombong sampai nggak taat kepada Allah. Ya, iblis sholat, iblis sujud kepada Allah, sujud. Tapi karena merasa lebih baik daripada yang lain, Allah usir dari surga. Kalau di surga saja Pak, merasa lebih baik, diusir. Padahal sudah di surga. Bagaimana kalau ada manusia
punya perasaan lebih baik daripada yang lain, sedang posisinya masih di Samarin, kapan kira-kira masuk surga? Ya, nah, makanya hadirin hati-hati dengan perasaan lebih baik. Makanya dalam Islam, kalau kita ketemu orang tua, katakan orang tua itu lebih baik daripada saya. Kenapa? Saya belum lahir, orang tua itu sudah banyak pahala, sudah banyak kebaikan. Kalau ketemu anak-anak muda, katakan anak-anak muda lebih baik daripada saya. Kenapa? Anak ini belum lahir, saya sudah banyak dosa. Sehingga indah hidup ini, Pak. Nggak ada yang sombong. Ya, bahkan ada seorang wali min aulia, salah satu orang wali kekasih Allah, ditegur sama anjing. Nah, kebetulan di dinas peternakan ini ya, kita banyak-banyak bicara tentang hewan. Ya, Allah pernah mengutus anjing untuk mengingatkan wali. Ada seorang wali namanya siapa? Abu Yazid Al-Bustami rahmatullah alaih. Suatu ketika beliau berpapasan dengan anjing, maka disingkap gamisnya supaya nggak kena anjing. Dengan izin Allah, anjing ini bicara dan Abu Yazid Al-Bustami rahimahullah bisa memahami. Apa kata anjing? Wahai Pak Bustami, kenapa Anda singkap gamis Anda? Takut kena najis saya ya? Ketahuilah, wahai Syekh Abu Yazid, najis saya ini gampang. Kalau kena najis saya, cuma dihilangkan, begitu hilang najisnya langsung disiram air 7 kali, salah satunya dikasih debu, maka sudah suci. Tapi Abu Yazid, kalau kamu punya perasaan lebih baik daripada saya, hati-hati, itu tidak bisa disiram 7 kali pakai air. Ya, mendengar begitu Pak, langsung tersungkur ini Abu Yazid, minta ampun kepada Allah. Kenapa? Merasa lebih baik daripada anjing. Ya, bagaimana kalau merasa lebih baik daripada yang merawat anjing? Tambah karuan. Ya, hadirin rahimakumullah, hati-hati dengan perasaan merasa lebih baik. Karena mana dalilnya Pak Ustadz? Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibar. Tidak bisa masuk surga orang yang di hatinya ada sebiji darah sifat sombong. Ya, apa sombong itu? Batrul haq wa ghadabun nas. Menolak kebenaran yang datangnya dari Allah dan merasa lebih baik daripada orang lain. Pak Ustadz katanya nggak masuk surga orang-orang syirik saja. Orang sombong nggak masuk surga? Iya, ini kalimat mengandung makna saking lamanya di neraka seakan-akan gak ada harapan masuk surga. Apa salahnya? Simpel aja, sombong. Merasa lebih baik daripada orang lain. Padahal hadirin, kalau kita mau gentle, kalau kita ketemu orang lain, saya mau tanya, lebih nampak mana dosa kita pada dosa orang lain? Halo? Orang dosa orang lain Pak nggak kelihatan, Pak nggak tahu, tapi dosa kita kelihatan semua. Kalau sampai kita, maka beruntunglah orang yang sibuk dengan aibnya sendiri sampai tidak sempat bicara aib orang lain. Kalau kita terlalu sibuk dengan aib orang, Pak, bukan hanya Allah yang murka, Bang Haji Romero juga akan murka. Ya, mana dalilnya Pak Ustadz? Nah, itu lagunya Bang Haji Romero. Semut di seberang lautan kelihatan, tapi gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Ya, di samping Allah murka, Bang Haji Romero juga murka. Kalau sampai kita ini terlalu sibuk ngurusi aib orang lain sampai lupa dengan aib sendiri. Maka beruntunglah orang yang sibuk dengan aibnya sendiri sampai lupa dengan aib orang lain. Ajaran siapa ini? Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi ini hadirin disebut dicaci, pokoknya dirinya sendiri, bukan agamanya Allah yang dicaci, diam Pak. Bahkan senjata baginda Nabi, kenapa bisa mengislamkan Mekah dan Madinah, bahkan 2/3 belahan dunia sempat diislamkan? Kenapa? Senjatanya satu, menolak kejahatan dengan kebaikan. Idfa' billati hiya ahsan. Mana buktinya Pak Ustaz? Ketika masih di Mekah, Nabi sering sepulang dari masjid lewat depannya orang Yahudi, Nabi diludahi. Apa respon Nabi? Senyum. Besok lewat situ diludahi, senyum. Jujur, nggak ada dusta di antara kita. Kalau kita pulang dari masjid diludahi orang, apa respon kita, reaksi kita Pak? Apa?
Senyum Pak Ustadz, tapi sambil ambil batu, saya lempar mulutnya itu. Ya, tapi Nabi tidak senyum, hatinya pun senyum, senang, gak dibalas dengan kejahatan. Hari ketiga diludahi, hari keempat yang ludahi tidak ada. Nabi nanya, Abu Bakar, langganan kita kemana? Langganan mana? Yang biasa meludahi, kok tumben nggak meludah hari ini? Sementara saya tak menghubungi Badan Intelijen Negara, kemana orang itu? Ya, kita sakit Pak. Ternyata sakit. Jujur Pak, nggak ada dusta di antara kita. Bapak Ibu, 3 hari berturut-turut kita diludahi. Hari keempat yang ludahi sakit. Apa doa kita? Mudah-mudahan panjang umur, apa cepat mampus Pak? Halo? Sampai mikir saya tak minum ya Pak ya? Iya, kasihan orang kalau bikinkan dan diminum. Kok tahu saya senang kopi? Maka begitu Nabi dengar yang ludah ini sakit, Nabi mampir ke salah satu istri beliau. Iya, mampir ke rumah beliau karena selama di Mekah nggak pernah poligami Nabi. Baik, maka ngambil oleh-oleh langsung dibawa ke yang sakit tadi. Begitu ketuk pintu dan mendengar suara Nabi, Yahudi sakit, yang sakit tadi lupa kalau dia sakit. Langsung dia dengan penuh keheranan buka pintu. Langsung dia katakan, wahai Muhammad, tahu nggak kamu? Tahu kalian siapa yang menyuruh ulun meludah tiap pagi? Ya nggak tahu. Kamu belum tahu. Yang nyuruh saya Muhammad meludah itu Abu Jahal. Yang nyuruh aku meludah itu Abu Jahal. Abu Jahal tahu aku sakit, jangankan datang seperti kamu, SMS saja enggak. Kenapa? Belum ada HP. Kamu yang saya ludahi kok malah jenguk duluan, bahkan bawa oleh-oleh. Begitu mulia perangin, begitu mulia akhlak. Aku nggak bisa. Aku harus masuk Islam. Kamu sudah saya uji, saya tes, ternyata tetap dalam kebaikan. Ya, jadi emas kalau asli para jamaah ditaruh di etalase yang emas, dibuang ke selokan, diambil tetap emas. Kenapa? Ya emas asli. Orang yang baik asli begitu Pak. Ketemu orang baik ya baik, ketemu orang jahat tetap baik. Namanya orang baik. Beda dengan imitasi, taruh di selok, taruh di etalase kayak emas, dibuang ke selokan, begitu diambil dari besi tua Pak. Ya, nah, makanya Nabi pernah sampaikan, la takunu imma'an. Jangan kamu menjadi bunglon. Nah, ini kawan lagi. Jangan kamu menjadi bunglon. Kenapa Pak? Karena bunglon ini nggak punya prinsip. Ketika dia di pohon yang hijau, kulitnya berubah jadi, begitu dia jatuh ke tanah, dia berubah menjadi coklat seperti warnanya tanah. Ketemu orang baik, dia baik. Ketemu orang jahat, tambah jahat dia Pak. Nggak boleh dalam Islam begitu. Harus kita punya prinsip. Ketemu orang baik, harus lebih baik. Ketemu orang jahat, tetap harus baik. Ketika orang jadi api, kita jadi apa Pak? Halo? Air. Jangan sampai orang jadi api, kita jadi api. Oh, kebakaran. Pesan guru kami, nah nanti kamu terjun ke masyarakat, kamu tetap seperti gunung. Kalau ada banteng nabrak, kamu jangan pindah. Biarin nabrak, kamu yang sabar. Saya mau tanya, kalau ada banteng nabrak gunung, yang patah duluan, gunungnya apa bantengnya Pak? Pokoknya gunungnya jangan pindah. Artinya apa? Disakiti orang yang sabar, dibenci orang yang sabar. Ya, kalau kita senyum sama orang itu cemberut, sampai tetap senyum, apa ikut cemberut? Halo? Kalau kita senyum sama teman, kemudian teman itu cemberut, apa besok langsung kita cemberut juga? Enggak. Orang senyum ini Pak, di samping sedekah, Nabi bersabda, tabassumu kali wajhi akhika laka sadaqah. Senyum kamu kepada saudara kamu itu sedekah bagi kamu. Maka dalam Islam untuk bersedekah nggak harus pakai uang Pak. Kalau kita nggak pakai uang, kepingin sedekah gampang. Senyum yang banyak. Kalau kurang orang, berdiri di lampu merah, ketemu orang senyum. Orang senyum. Berangkat pagi pulang petang, kamu total berapa itu senyum? Itulah sedekah kita. Gampang dalam Islam. Ya. Kenapa? Karena senyum ini bikin awet muda Pak. Bikin darah lancar. Coba kalau ada orang tiap hari senyum terus, insya Allah panjang umur Pak.
Tapi kalau tiap hari ketemu cemberut, itu nggak lama ini. Itu sudah dibidik oleh malaikat Israfil kayaknya. Ya, karena cemberut ini bikin keluh kesah, cemberut ini bikin darah nggak normal jalannya, kemudian akhirnya muncul banyak penyakit. Ya, bahkan saya pernah dapat cerita ada seorang yang kena penyakit jantung apa-apa gitu. Kata dokternya, terapi aja, nggak usah kasih obat, terapi aja. Apa terapinya? Kamu harus senyum 20 kali, sekali senyum 2 detik. 2 detik, Pak. 3 detik, 7 detik. Ya, sekali senyum berapa? 7 detik. Bisa dipraktekkan, Pak? 7 detik. Karena kalau 1 detik itu bukan senyum, Pak, sinis, Pak. Nah, gitu dong. Kita masih sinis, bukan senyum. Jadi minimal 7 detik. 20 kali. Maka setelah sebulan dilakukan, cek, kemudian jantungnya sudah banyak berubah. Kenapa? Dengan senyum maka banyak organ-organ tubuh yang menjadi sehat. Makanya dalam Islam sampai dikasih motivasi, senyum itu sedekah. Ya. Maka di dalam pengajian ini harus banyak senyum, Pak. Jangan sampai cemberut. Ya. Karena di mana-mana pengajian, apalagi kalau kultum subuh, tantangan bagi para mubalik, Pak. Kenapa? Jangankan yang mendengarkan, yang ceramah juga ngantuk. Apalagi begitu mendengarkan ceramah, ada yang nyandar di tembok, nyandar di tiang, wah sudah lama. Ya, makanya penceramahnya dikasih kopi, kasih es, jangan ngantuk. Hadirin rahimakumullah, itulah akhlak Nabi. Sehingga kebaikan-kebaikan Nabi ini akan memancing penduduk dunia untuk memeluk agamanya. Ya, jadi orang kafir tidak tahu berapa rakaat tahajud kita. Orang kafir tidak tahu berapa juz Quran yang kita baca. Tapi dengan akhlak, dengan muamalah, dengan interaksi dengan umat manusia, orang kafir akan tahu. Ya, indah kehidupan Nabi dan para sahabat. Santri-santri Nabi itu siapa? Ya para sahabat. Itulah yang tahu betul tentang Islam. Bagaimana kehidupan Nabi SAW dengan para sahabat? Itu luar biasa indah. Ya, bahkan Nabi dalam syariatnya pernah cerita. Jadi Nabi rahmatan lil alamin, bukan untuk manusia saja. Ya, dengan hewan pun diatur oleh Nabi. Mana dalilnya Pak Ustaz? Anda bisa buka di kitab Arba'in Nawawi. Idza dzabhtum fahsinu dzibhata. Kalau kamu menyembelih hewan, perbaguslah dalam penyembelihan. Yang tajam pisaunya, yang disembelih itu lehernya, bukan dicicil, diambil kupingnya, lalu hidungnya, enggak. Ya, terus suruh tutup matanya. Makanya panitia kurban, sebelum menjadi panitia kurban, kalau nyembelih hewan, pisahkan antara disembelih dengan yang belum disembelih. Jangan sampai tahu, Pak. Itu kalau sampai menyembelih di depannya teman yang belum disembelih, itu sudah membunuh sebelum terbukti. Takutan, Pak. Apalagi sambil bawa pisau, masih tahu ayam, apa ini yam? Sementara menggorok leher bunyi yam. Itu ayam sudah pingsan sebelum disembelih. Nggak boleh, suruh sembunyikan. Ini akhlak Nabi dengan hewan. Ya, apalagi dalam fikih, kalau Bapak belajar fikih, itu ada syariat. Tidak boleh kencing di lubang-lubang hewan. Dosa, Pak. Itu semut di dalam lubangnya lagi meeting untuk menghadapi pilkada November depan ini. Kalau lu sampai kencing, apa kata semut? Wah, ini tsunami. Kencing kita itu di negara semut menjadi tsunami. Gak boleh. Ya kalau semut gak balas, paling dumel aja dia. Lubang ular sampai senyumi, sampai kencingi. Kata orang pada musuh saja ini. Wah, ditakar betul, Pak. Ya, ini akhlak kepada hewan. Ya. Dilarang keras untuk memetik di daunan yang lagi tumbuh subur. Kalau tidak ada manfaatnya. Kenapa? Karena setiap daun-daun itu bertasbih kepada Allah Subhanahu. Ya, nggak boleh mau dibukas-bukas buat, nggak boleh. Ya, itulah akhlak Islam luar biasa. Bahkan Nabi pernah cerita, ada seorang wanita solihah masuk neraka gara-gara kucing. Kok bisa? Wanita ini ahli sholat, punya kucing diikat
gak dikasih makan sampai mati nih kucing. Maka gara-gara kucing ini wanita solihah tadi masuk neraka. Tapi ada pelacur masuk surga gara-gara anjing. Kok bisa Pak Ustaz? Ketika musim kemarau panjang, si wanita ini cari air sampai ke hutan, ke dalam hutan. Ya dengan susah payah diambil air dengan sepatunya. Begitu air mau diminum, ada anjing yang melet-melet. Apa Pak bahasa Indonesianya melet-melet? Saya cari di kamus belum ketemu sampai sekarang. Banyak tahu melet-melet. Udah lidahnya jadi keluarkan. Bahasa Inggrisnya melet-melet. Ya. Artinya apa? Si anjing ini haus. Maka jatah minum yang akan diminum oleh pelacur ini dikasihkan anjing. Karena dia berbuat baik kepada hewan, Allah catat. Ya, asbab ini si pelacur ini bertaubat menjadi wanita solihah, mati husnul. Gara-gara apa? Wanita ahli sholat tadi masuk neraka gara-gara apa? Kucing. Ya, saya tadi dengar ada di daerah kucing Anggora tadi. Kesempatan ini, masuk surga, masuk neraka. Kalau kepingin masuk surga, jaga hubungan baik dengan, jangan sampai kucing dipelihara semua, kehabisan makanan, mampu semua. Ini Pak. Ya, baik. Ini yang pertama, menyatukan umat. Jasanya Nabi adalah menyatukan umat. Makanya hadirin, keindahan akhlak Nabi luar biasa. Para sahabat luar biasa. Sahabat ini punya sifat lebih mementingkan orang lain daripada dirinya. Ini sifat Pak. Jadi kalau kepingin dunia ini aman, konsepnya gampang. Lebih mementingkan orang lain daripada dirinya. Gak perlu pemerintah. Seandainya setiap orang lebih mementingkan kepentingan orang lain daripada dirinya. Maaf, yang bikin dunia ini hancur, dunia ini berantakan, bermusuhan, perang. Kenapa? Maaf, setiap orang lebih mengutamakan dirinya dan mengorbankan orang lain. Sahabat mengorbankan dirinya untuk orang lain. Mana buktinya Pak Ustaz? Ayo. Ketika perang Mu'tah, ini jumlah umat Islam 20.000 harus melawan tentara Romawi 200.000. Maka banyak sahabat yang bergelimpangan, gugur syahid. Ketika perang usai, salah satu sahabat yang selamat mencari ponaannya, Abu Jaham namanya. Ketemu, maka dengan membawa air, Abu Jaham pamannya ini akan mau ngasih minuman ponaan. Ternyata di sampingnya ponaan itu ada sahabat yang lagi sekarat juga. Ya, maka kata ponaannya, paman, gak usah dikasih saya. Itu ada teman saya yang lagi sekarat juga. Kasih Pak, teman saya aja. Padahal ini sekarat tuh, krisis. Begitu air dibawa ke teman yang dekat, mau diminumkan, temannya bilang apa? Paman, jangan kasih saya. Teman saya juga sekarat, butuh air, kasih beliau. Maka Abu Jaham lari Pak. Ternyata orang itu sudah meninggal. Air dibawa ke teman yang pertama tadi, meninggal. Dibawa ke keponaannya pun meninggal. Pelajaran apa yang bisa kita lihat? Lihat sahabat dalam kondisi krisis masih mementingkan orang lain. Dan ini disifati Allah dalam Quran, wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka butuh, tapi dia lebih memikirkan orang lain. Pernah terjadi di Madinah, ada seorang sahabat ngasih kepala kambing. Kalau orang Arab pasti senang kepala kambing. Kalau ada orang Arab nggak senang kepala kambing, berarti ini orang Arab KW Pak, bukan asli. Ya, setelah diterima orang pertama bilang apa? Tetangga saya lebih senang kepala kambing. Biarlah dikasih teman saya saja. Tetangga kedua bilang begitu juga. Sampai muter kepala kambing 7 rumah Pak. Kembali kepada yang pertama ngasih kepala kambing. Inilah akhlak para sahabat. Suatu ketika di Madinah ada tamu. Setiap hari di Madinah itu ada banyak tamu para jamaah. Ya, sedangkan waktu itu belum ada restoran, belum ada hotel. Kenapa? Semua rumah sahabat sudah didesain untuk bisa terima tamu. Ya, maka supaya rumah kita tidak dihisap, usahakan sering kita kedatangan tamu. Caranya gimana? Didesain rumah kita supaya tamu kerasan. Bagaimana tamu mau datang kalau itu gerbangnya aja digembok, gemboknya 2 kilo. Jangankan manusia, genderuwo aja takut masuk.
Ya, desain rumah kita supaya rumah kita ini senang tamu datang. Gak datang, diundang. Kenapa? Tamu itu datang membawa 1000 rahmat, pulang menutup 1000 bala. Ya, ini fadilahnya kalau kita muliakan tamu. Ini akhlak orang Islam, senang tamu dan memuliakan tamu. Maka waktu itu di Masjid Nabawi semua tamu sudah diambil. Bahkan Sa'ad bin Ubadah setiap hari menerima 80 tamu. Ya, maka ada satu tamu gak ada yang ngambil, maka ada seorang sahabat yang miskin ngambil. Sudah ya Rasul, biar ini jadi tamu saya. Ya dah, bawa pulang. Sampai di rumah, sahabat nanya, ibu, di rumah ada makanan apa? Ada pak, cuma jatahnya anak-anak. Sudah, anak-anak kamu kasih dongeng-dongeng aja ya, sampai tertidur. Nanti jatahnya anak-anak biar dimakan oleh tamu. Nah, sampai nanti nemenin makan apa? Nggak usah repot. Nanti begitu tamu ini makan, lampunya kamu matikan. Pura-pura aku nanti betulin lampu. Jadi biar tamu ini makan lahap dan nggak usah mikirkan saya. Ya, begitu selesai makan, habis lampu dinyalakan lagi. Maka begitu sahabat ini paginya salat bersama Rasul ngasih selamat. Gara-gara kamu tadi malam Allah tertawa. Maksudnya apa? Gara-gara kamu tadi malam Allah ridho dengan apa yang kamu lakukan. Hadirin, lihat santri-santrinya Nabi SAW yang mengamalkan Islam dengan benar, mengamalkan Islam dengan sempurna, sungguh indah kehidupan manusia. Ya, dalam kondisi krisis masih mementingkan orang lain. Sekarang kita bisa lihat bagaimana. Ya, baik. Yang kedua, jasa Nabi pertama tadi apa? Mempersatukan umat. Yang kedua, menyelamatkan umat. Harus kita yakini Pak, yang bisa menyelamatkan kita di dunia lebih dari akhirat cuma Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Yang lain tidak ada jaminan. Dan keyakinan itu harus ada dalam diri kita. Pak, berarti kita nggak toleransi. Loh, justru itu toleransi. Toleransi itu artinya nggak mengganggu agama lain, tidak mengganggu kepercayaan lain. Setiap agama, setiap penduduk berhak mengamalkan agamanya masing, mempercayai dan mengamalkan agamanya masing-masing. Saya yakin di hatinya orang Nasrani pasti mengatakan yang benar itu Nasrani, Islam salah, betul? Maka jangan salahkan kami kalau mengatakan yang benar Islam, yang lain salah. Jangan sampai ada keyakinan bahwa ada agama lain benar selain Islam. Ini bahaya. Yang bisa menyelamatkan manusia dari api neraka cuma Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi jasa Nabi apa? Menyelamatkan umat. Siapa yang ikut Nabi akan dijamin selamat dunia akhirat. Di dunia selamat, di akhirat pun selamat. Ya, tapi sebaliknya siapapun yang ikut Nabi di dunia sudah sengsara, apalagi di akhirat masuk neraka selama-lama. Presiden Amerika Pak Joe Biden kalau saya mati nggak bawa Islam, mati nggak beriman, dibakar di neraka selama-lamanya Pak. Amerika, apalagi Amerika. Ya, siapapun nggak pandang bulu, ada bulunya nggak ada bulunya, kalau mati nggak bawa Islam yang Nabi Muhammad ini di neraka selama-lamanya. Ya, baik, hadirin rahimakumullah. Jadi itulah jasa lah. Yang paling penting lagi, jangan memahami bahwa Islam itu cuma 5: syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Ini hadirin, ini Islam, ini pondasinya Islam. Islam tidak ada batas ini Pak. Apa itu Islam? Ya semua kehidupan Nabi itulah Islam. Cara makan, cara tidur, cara bepergian, ya semuanya kehidupan itulah Islam. Nah pondasinya syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Jangan mengatakan kalau saya sudah 5 berarti sudah Islam. Belum. Bagaimana cara sholatnya, cara makannya, bagaimana cara tidurnya, bagaimana cara berpakaiannya. Makanya sebagai kenang-kenangan dari saya sampaikan 5 sunnah dalam minum. Minum itu ringan Pak. Kalau yang ringan saja kita nggak bisa, apalagi yang berat. Dalam sunnah Nabi, dalam sunnah minum itu ada 5. Yang pertama, ambil gelasnya itu pakai tangan kanan. Posisi sudah duduk. Sebelum diminum, lihat dulu airnya, takut ada buaya, biawak, ya. Apalagi nggak ditutup. Sebelum diminum, baca bis. Sekali nafas maksimal 3 kali tegukan. Glek, 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 nafas lagi.
Jangan sampai satu nafas, satu botol langsung habis, bahkan botolnya lengket nggak bisa dijabut. Ya, nah, setelah minum baca alhamdulillah. Kalau kita melaksanakan itu, maka setiap minum dapat 5 sunnah. Kalikan selama hidup kita di dunia, berapa ratus ribu sunnah kita dapatkan. Ingat, satu sunnah lebih Allah cintai ketimbang surga beserta isinya. Catat, satu sunnah lebih Allah cintai daripada surga seisi. Kenapa? Sunnah menyenangkan Allah dan Rasulnya. Surga menyenangkan nafsu manusia. Ya, maka yang mulai yang selama ini minum tangan kiri biasanya nggak langsung bisa, Pak. Harus diingatkan dulu. Ambil kiri, Ustaz tadi ngomong kanan. Sayang kalau sampai minum tangan kiri. Kenapa? Selama hidup berapa ribu sunnah kita tinggalkan. Padahal siapa yang berpegang teguh dengan satu sunnah, maka diberikan pahala 1 mati syahid. 2 sunnah, 2 mati syahid. 100 sunnah, 100 mati syahid. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, ini. Dan setelah canggihnya, setelah majunya ilmu pengetahuan, kan baru sekarang diketahui di Jepang itu air mineral itu dengan dibacakan bismillah dan tidak dibacakan bismillah itu berbeda, Pak, kualitas airnya. Ya, kenapa harus duduk? Ketika orang duduk minum, maka saringannya nutup. Kalau ada kuman-kuman, aman. Tapi sebaliknya orang yang berdiri minumnya, maka saringan itu terbuka. Kalau ada kuman akan masuk, akan jadi penyakit. Kapan diketahui? Setelah 1400 tahun kehidupan Nabi. Ya, sahabat dulu semua apa yang dilakukan Nabi diikuti, gak peduli. Kenapa? Mereka sudah tahu, Pak, kalau sampai menyelisih sunnah berbahaya. Mana buktinya, Pak Ustaz? Ketika perang Uhud, Nabi pesan kepada 50 pasukan panah, tolong jaga ini bukit Uhud, jangan turun sebelum ada instruksi. Ya, maka begitu perang berkecamuk beberapa jam, orang kafir sudah berantakan, sudah meninggalkan medan perang. Kenapa? Karena dia nggak bisa melawan pasukan yang dari bukit pasukan panah dari bukit Uhud. Nah, setelah orang kafir kabur, harta rampasan berkumpul di bawah bagi-bagi harta ghanimah, harta rampasan, maka dari 50 pasukan panah tadi 48 turun, Pak. Kata yang dua, Nabi kan sudah kasih tahu jangan turun sebelum ada instruksi. Loh, ya kalau perang belum selesai, ini perang sudah selesai, di bawah sudah bagi-bagi harta rampasan, masa kita masih tunggu di sini? Maka yang 48 turun, Pak. Nah, setelah 48 turun, Khalid bin Walid sebelum masuk Islam tahu loh, pasukan mana pada turun, ayo kita balik aja sudah. Balik lagi lah pasukan orang-orang kafir menguasai bukit Uhud, yang 2 dibunuh, yang 48 dipasar dari atas. Sehingga umat kaum muslimin berantakan, bahkan diisukan baginda sallallahu alaihi wasallam gugur dalam pertempuran Uhud. Padahal secara logika sudah jelas perang sudah selesai. Artinya adekan sahabat menyangka ini sudah waktunya turun, tidak salah, Pak, secara syariat. Tapi Allah ingin membuktikan betapa sabda Rasul itu luar biasa. Ketika diikuti hasilnya luar biasa. Ketika ditinggalkan dampaknya luar biasa. Ini dipegang oleh para sahabat. Makanya ketika sahabat berjalan di satu gang, dia selalu nunduk. Temannya bingung, kamu ini kok siap lewat sini kok nunduk, ada apa sih? Jawabannya apa? Dulu saya pernah lewat sini bersama Rasul nunduk. Kenapa? Di situ ada pohon, ada rantingnya yang menjulai. Nah, temannya, iya, ada pohon, ada rantingnya. Sekarang jangan rantingnya, pohonnya sudah nggak ada. Kok kamu mesti nunduk? Aku nggak peduli. Ketika Nabi lewat sini nunduk, ada pohon, ada ranting atau nggak ada, aku tetap nunduk. Karena Nabi waktu lewat sini nunduk. Hadir rahimahumullah. Luar biasanya para sahabat dalam meniti, mengikuti, ittiba kepada sunnah-sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apabila ini kita amalkan, Pak, pasti dan pasti itu menunjukkan iman kita semakin meningkat. Apa tandanya iman meningkat? Ketika kita semangat dalam melaksanakan menghidupkan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah jam 9 lebih 2 jam setengah. Lanjut apa terus? Lanjut makan apa minum? Hadirin, sebagai penutup, di antara kewajiban kita, tanda terima kasih kita punya Nabi SAW, di samping kita mengamalkan syariatnya,
juga mendakwahkan Islam kepada yang lain. Ya, ini penting. Ingat, dakwah itu bukan mengajar, Pak. Kalau saya ini ceramah, kalau tiap Jumat itu namanya khutbah. Ini harus banyak referensi ilmu agama, Pak. Minimal punya gelar lah dia, apa SAG, MSI, SMS, ya Pak ya, harus punya. Atau dia minimal itu dia itu pernah mondok lah, atau dikatakan jebolan pondok, ya baru bisa khutbah, bisa ceramah. Tapi kalau dari pondok jebol tidak bisa, apalagi pernah jebol pondok ya tidak bisa juga. Tapi kalau dakwah ngajak semua kita bisa. Ngajak, ayo taklim, ayo sholat berjamaah, ayo hadir ke peringatan maulid. Kan cuma ngajak, semua kita bisa. Ayo sholat, ya. Cuma ada triknya. Kalau kita punya teman preman gak pernah sholat, jangan langsung sholat ayo, nerahkan nanti kamu. Jadi intip yang nerahkan kami gitu. Datang dulu, bawa hadiah, bawa makanan, ngobrol aja dulu, ya sampai hatinya sambung. Baru dikenalkan dengan Islam pelan-pelan. Ya, Nabi SAW ketika mengenalkan Islam kepada Bilal yang waktu itu masih kafir, gak langsung disuruh Islam dah. Jadi Bilal itu diteliti oleh Nabi. Kerjaan Bilal itu hari-hari giling gandum, berkilo-kilo gandum harus digiling sama dia. Ketika Bilal capek tidur, Nabi datang tanpa ngomong, tanpa apa, meneruskan pekerjaan Bilal giling gandum. Begitu Bilal bangun, pekerjaan sudah selesai. Bilal tanya, wih siapa ini yang menggiling? Bingung dia. Besok juga begitu. Hari ketiga Bilal pura-pura tidur supaya tahu siapa yang membantu menggiling gandum. Begitu hari ketiga bangun, yang menggiling baginya Nabi SAW. Ya, kaget dia. Ya Tuhan, Anda orang mulia, darah biru, bangsawan, Rasul, mau-maunya bantu saya. Kita bilang jangan, aku cuma ingin satu, kamu masuk Islam supaya selamat kamu. Sudah ya Rasul, saya akan pikir, aku ikut Anda sekarang. Saksikan, saya nggak perlu apapun yang terjadi, saya siap masuk Islam. Ya, dengan keindahan akhlak Rasul, Bilal pun siap dicambuk, Pak, ditelanjangi di padang pasir, ditindih batu supaya mengeluarkan Islamnya, tidak bisa. Ya, waktu dicambuk hanya bilang ahad, tetap Tuhan yang satu, Tuhannya Nabi Muhammad. Ya, nah, itu namanya dakwah. Hari ini kita menikmati Islam bukan karena pengorbanan kita, tapi pengorbanan orang-orang sebelum kita. Sebagaimana kita makan buah kelapa hari ini, itu bukan hasil tanaman kita, tapi tanaman orang-orang sebelum kita. Kalau kita hanya menikmati buah kelapa, tidak sambil nanam pohon kelapa, dipastikan 100 tahun tidak ada pohon kelapa, tidak ada buah kelapa. Kalau hari ini kita sholat sendirian, tidak sambil mengajak orang lain sholat, jangan harap 100 tahun akan ada orang yang sholat. Ya, maka sebagai tanda terima kasih kita kepada Islam, kepada Allah, punya Nabi Muhammad, ayo kita bantu Nabi Muhammad, karena sudah tidak ada Nabi Muhammad, ayo kita sampaikan syariatnya kepada yang lainnya. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita umur panjang, rezeki yang lapang, kesehatan, kekuatan, bisa istiqomah dalam kebaikan-kebaikan, istiqomah dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan pada hari kiamat kita diakui sebagai umatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini sama doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yazida ya rabbana lakal hamdu. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnayta 'ala nafsik. Ya awwalal awwalin ya akhiral akhirin ya dzal qadri matin ya rahimul masakin ya arhamar rahimin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min ahwali wal afat wa taqdirana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha jami'as sayyi'at wa tarfa'na biha 'inda al-darajat wa tubayyana biha as-salawat min khairat al-hadi ba'da al-mamat. Allahumma hdina wa hdina wa hdina jami'an wa ja'alna sababan liman ihtada. Allahumma yassir umurana wa ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adhabil akhirah. Allahumma rizqna husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma na'udzubika min jahdil bala wa daril syaqqa wa silati wa syuhadatil a'da. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, kebetulan sekedar info saja. Kebetulan kami lagi membangun asrama putra dan madrasah sanawiyah untuk santri-santri kami. Nanti ada santri kami yang membagikan brosur. Bila mana ada kelebihan rezeki, mohon disalurkan. Yang tidak, minta doanya saja, mudah-mudahan diberikan kemudahan.
Dari kami terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.